jangan main judi. Nak gancang kaya ini main judi. Apalagi zaman sekarang judi slot pak, judi online. Jema galak main judi online tuh banget kurang. Banget kurang. Nah ini betul. Tepuk tangan. Gua nian kan, banget kurang. Buyan nian. Baca ke menutaknya kan gitu. Soalnya main ini Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesianya banget kurang tuh damu ya. Coba cakap itu referensi bahasa Indonesianya, banget kurang. Bodoh sangat ya. Bodoh sangat. Jadi Bapak Ibu, kalau kata orang dulu, kalau ingin kaya dari judi ada resepnya. Bapak-bapak silakan praktekkan, aman dia percaya. Kalau ingin kaya dari main judi, caranya bagaimana? Judi itu jangan dimusuhi. Judi itu kawan. Judi itu jangan dimusuhi, temenin. Halah musuhi judi itu kancei. Amanah kaya. Mana caranya? Halah jadi pemain pak, jangan jadi pemain, jadilah bandar. Jadi bandar. Tepuk tangan dulu. Ama pemain Pak Budi ke Jember. Masang 10.000 kena. Masang 100.000 kena. Masang 1 juta kena. Dapat kali. Begitu masang 10 juta lengket duit. Budi ke Jember. Dia kaya bandar. Maksud aku main ya, Bapak Ibu nak kaya nian Pak dari main judi itu jadilah bandar dari mana? Bandar judi kaya raya, minimal dunia dia kaya Pak. Di akhirat tinggal masuk neraka. Hasil kan lemah. Di akhirat tak ngapa masuk neraka? Asal dunia masih kaya. Ini yang main judi itu dunia sengsara. Nak mati pelitaskan malaikat Pak. Ini bahasa Indonesianya pelitaskan tanam. Putir palanya malaikat, dipintir palanya, bubuki malaikat, digebuk-gebuk malaikat, di dalam kubur diinjak-injak malaikat, akhirat masuk neraka. Dunia sengsara, akhirat tambah sengsara. Emak sengsara biasa, ngatik duit banyak utang, duit ngatik, kebun terjual, rumah tergadai, utang kemiliciran irin tenir, jema datang nage terus bini ambek jema. Rusak hidupnya. Berikut simak ceramah selengkapnya, ceramah di Sinar Ogan Jaya Sungkai Utara. Yang terhormat Kepala Desa Ogan Jaya Bapak Andi Fauzan, jemunya manis ya, janggutnya dikit. Tuh banyak bidadari yang bergelantungan. Itu tuh janggut idola para janda. Semoga Pak Andi Fauzan sukses memimpin desa Ogan Jaya, dicintai rakyatnya. Lah 2 periode kan? Loh, masih kok? Oh, amo pacak sampai 2 dan 3 periode. Sudah itu nyalon anggota dewan dan terpilih. Amin. Selanjutnya yang saya hormati para kiai, para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Kepala Dusun Sinar Ogan, Ketua RT dan jajaran aparat lingkungan setempat. Selanjutnya yang kami hormati PHBI Dusun Sinar Ogan, Pak Iwan beserta rombongan. Aku tadi nyangka ternyata Pak Imbadan Ramawan
pacak selawatan ya. Mantap suaranya. Sama Kinayat aju tambah ganteng ya. Aju tambah ganteng. Cak ini cocok awan dapat bidadari nih caknya cocok. Amin. Selanjutnya yang saya hormati pengurus ranting NU Desa Ogan Jaya, baik jajaran Roi Suryah, Dewan Tanfiziyah, dan juga pengurus ranting muslimat Desa Ogan Jaya, kader-kader muslimat, ibu-ibu tim qasidah dari RT Ulu dan RT Ula yang dari kejauhan tampak mirip Nisa Sabian Galuh, mirip saja tapi ya. Mudah-mudahan ibu-ibu tim qasidah masuk surga Galuh, amin. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Dusun Sinar Ogan dan Desa Ogan Jaya sekitarnya yang saya hormati dan benar-benar saya banggakan. Tadi panitia sudah kontak mulai lebih awal. Aku tuh agak malas mulai lebih awal, khawatir ceramahnya kepanjangan, lesu panjang gitu, amplopnya semakturlah isinya. Cuman aku jadi setuju ceramah dimulai lebih awal. Rupanya ternyata panitia inilah betanak rupanya. Artikan itu tuh pahala lambe ke ceramah nih. Kalau banggai nasi itu kan lah betanak rupanya, pantas diminta mulai lebih awal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Pak Kades bertanya, dame tujuan di hidup ini. Apa tujuan kita hidup? Karena ini terkait dengan Isra wal Mi'raj. Mi'rajnya Nabi memberikan pembelajaran bahwasanya tujuan hidup ini kembali kepada Allah. Betul apa betul? Enggoh niana pide. Ini yang harus digaris bawah. Dihina balik Pak. Dek kalau mega hidup di dunia ini. Cukaman dipakai tahapan kehidupan. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Niscaya pasti kalian semua akan meniti tahapan demi tahapan dalam proses kehidupan. Umur 0 sampai 7 tahun usia anak-anak. Makanya benar pemerintah itu kalau belum nyampe 7 tahun halah masa SD. Jangan dipaksa anak kita. 0 sampai 7 tahun usia main-main. Masukkan ke PAUD, masukkan ke TK. Ndak usah ngotot. Oh anakku lah calak nian, lah pacak membaca. Biarkan. 0 sampai 7 tahun. Telat dek ngapa masuk SD? Asak 7 tahun. Itu hukum Bapak Ibu. 7 sampai 14 tahun usia menghafal paling bagus. Makanya membaca kalau bisa masukkan anak ke pesantren di umur 7 tahun. Hafalnya gancang. Umur 14 sampai 21 usia remaja beranjak dewasa, usia yang paling rentan. Efek bandwagon kata orang, ikut-ikutan kata orang sekarang, temikut jemeng. Hati-hati Pak sama anak umur 14-21 tahun gancang panas-panasan. Alah elo baru minum setengah botol udah teler. Lihat teman kita minum 10 botol nyungsep di got. Kata Jemu Bandar Lampung mah itu Pak, panas mikut minum pula, mikut narkoba pula. Makanya ke anak ini selamat, anak kita selamat, masukkan pondok pesantren yang paling rentan usia 14 tahun sampai 21 tahun.
Usia 21 sampai 28 usia menikah. Menikah paling cepat umur 21 tahun. Makanya hindari pernikahan dini sama pacar. Menikah paling tepat umur 25 tahun. Menikah paling telat umur 28 tahun. Makanya kata orang, kalau umur masih 25 tahun, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 lewat belum nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Ndak lagi Tuhan Pak lalamige. Lah teliwah. Ama kata jema batu raja nama buruk barang tergantung. Tapi halah mikir salah kudai Bu. Buruk barang tergantung itu kaos lampu terungking. Petromak kata orang Jawa. Umur 28 sampai 35 usia bekerja. Dengarkan anak muda. Kalau umur sudah 28 tahun, begawilah. Damu saja, yang penting halal. Damu saja. Jangan berpangku tangan, jangan berbalas malasan. Dan jangan ngayal. Cuma manhekan nak gancang kayu, Pak. Kalau kata jemaah itu lebih baik makan singkong kenyataan daripada makan roti tapi mimpi. Boleh berharap burung yang terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dilepas. Hidup jangan mengukur jikalau. Halan dongak kupucuk halangin uman jemeng. Begawi sesuai dengan kapasitas, dengan kemampuan kita masing-masing. Uji umak tunduk ibai keting. Engkeleman nunduk kita hidup nih. Yang penting halal. Ama kaya garis tangan ke kaya suatu saat nanti. Begawi apapun yang penting halal. Cocok atau cocok? 28 35. Umur 35 sampai 42 usia kaya. Kalau kita bakal kaya, inaklah umur 35 42. Ama kekaya selamanya. Ama kesara itulah. Oh ya, aku ingat nian Bu. Umur 35 42 umur rumah tuh. Bak waktu ninggal umur 40 tahun. Aku masih kelas 5 SD. Uma umur 36 tahun. Sarunian kami hidup. Saksi ayu nak tuh saksinya tuh. Sarunian kami hidup. Nak makan sare, Pak. Sekolah sare berjalan keting 7 kilo. Dek kalau jajan, dek kalau besiboh. Dek nyamu go jemeng. Bertanya go mak ni kebeli di kaya mak oi lah terliwat sama di. Habis. Habis bagi umat kan? Maksudnya habis bagi umat. Hal lagi ngotot ngajagal dunia ini. Tapi masih ada kesempatan bagi anak. Umur 35 sampai 42. Hidup paling enak ini Bapak Ibu, kita bersyukur apa yang ada. Ya Bayar. Hal lagi nak iman jemaah itu. Belum tentu jemaah kaya itu bahagia, belum tentu. Di sini bersyukur apa yang ada. Ya dia emak tu dihigalak noleh kanan kiri tu. Dia emak ni kan. Tetangga beli kulkas panas. Tetangga beli mobil menggigil. Tetangga beli motor gemeter. Itu yang dia emak. Tetangga beli ceret mencret. Hidup paling enak itu mendihi ya. Syukuri umandihi, halah berutang, halah minjam keren kendir. Termasuk pula jangan main judi. Nak gancang kaya ini main judi. Apalagi zaman sekarang judi slot Pak, judi online. Jema galak main judi online tuh banget kurang. Banget kurang. Nah ini betul. Tepuk tangan. Gua nian kan, banget kurang. Buyan nian. Baca ke menutaknya kan gitu. Soalnya main ini Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesianya banget kurang tuh damu ya. Coba cakap ada referensi bahasa Indonesianya, banget kurang. Bodoh sangat ya. Bodoh sangat. Jadi Bapak Ibu, kalau kata orang dulu, kalau ingin kaya dari judi ada resepnya. Bapak-bapak silakan praktekkan, aman dia percaya.
Kalau ingin kaya dari main judi, caranya bagaimana? Judi itu jangan dimusuhi. Judi itu kawani. Judi itu jangan dimusuhi, temenin. Halah musuhi judi itu kancei. Amanah kaya. Mana caranya? Halah jadi pemain, Pak. Jangan jadi pemain. Jadilah bandar. Jadi bandar. Tepuk tangan dulu. Ama pemain Pak Budi ke Jember. Masang 10.000 kena. Masang 100.000 kena. Masang 1 juta kena. Dapat kali. Begitu masang 10 juta lengket duit. Budi ke Jember. Dia kaya bandar. Maksud aku main ya, bapak ibu nak kaya nian Pak dari main judi itu jadilah bandar dari mana? Bandar judi kaya raya, minimal dunia dia kaya Pak. Di akhirat tinggal masuk neraka. Hasil kan lemah. Di akhirat tak ngapa masuk neraka? Asak dunia masih kaya. Ini yang main judi itu dunia sengsara. Nak mati pelitaskan malaikat Pak. Ini bahasa Indonesianya pelitaskan tanam. Putir pala dari malaikat, dipintir palanya, bubuki malaikat, digebuk-gebuk malaikat, di dalam kubur diinjak-injak malaikat. Akhirat masuk neraka. Dunia sengsara, akhirat tambah sengsara. Emak sengsara biasa, ngatik duit banyak utang, duit ngatik, kebun terjual, rumah tergadai, utang kemiliciran di rentenir, jemaah datang nage terus bini ambek jemaah. Rusak hidup ini. Aku ngomong main ini kedehi sadar, woi. Kebila lagi nak sadar. Ngatik rumus sekaya dari main judi, gak ada rumusnya. Rumus apa yang dipakai? Zaman Soeharto ada SDSB, togel. Togel. Ada orang kaya dari togel ngatik? Tidak ada. Tidak ada yang kaya dari SDSB. Tidak ada yang kaya dari togel. Kita cuma ditipu. Sekali 2 kali menang, 100 kali kalah. 1 juta 2 juta menang, masang 100 juta kalah. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, kaya itu bagian. Laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya raya itu karena banyak perbendaharaan, bukan karena banyak harta. Walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kaya itu di sini. Kaya itu soal rasa, bukan soal harta. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang kaya miskin harta tapi kaya rasa. Mudah-mudahan kita semua dikayakan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. 42 sampai 49 lanjutannya usia tobat. Makanya usia tobat paling bagus itu kalau yang belum ya Pak. Kalau yang dari kecil memanglah soleh bagus. Yang belum, kalau umurlah 42 segera tobat. Sampai 49 belum tobat, kalau kata orang sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka gak tahu diri. Tua geladi, makin tua makin menjadi. Awak lah tua masih kanji. Doh, sapu hai gue. Amo umeh tu siapa Nelly di zaman nenek lincah. Nama puluh men. Maluan anak cucu tu. Umur 49 sampai 56 usia paling matang umat manusia. Maka usia termatang itu Bapak Ibu usia 49 sampai 56. Usia paling bagus jadi apapun. Masaknya jadi kiai amal umar itu masak. Karena aku nyampai 41 Pak, lu masak ini, lu masak. Aku nyampai 41 Pak, lu masak. Ama nak masak kelu nunggu 49. Jadi kiai 49 tahun sampai 56 paling ilok. Jadi presiden paling ilok. Aneh kelah nih kata kuni. Jadi presiden wakil presiden paling bagus paling muda umur 49, paling tua umur 56. Hala tua iga, hala muda iga.
Cocok apa cocok? Ini kampanye kayaknya nih gini-gini ya. Halatu ida halamudi. Da ilo, da segala urusan. Kalau kemudahan kurang baik, ketuaan lah saru jalan. Jalan saja susah, jangan pulang. 56 sampai 63. Nah, ini yang harus dipahami. 56 sampai 63 ajal. Maka mulai kematian itu rata-rata umur 56 ke atas. Makanya usia pensiun dibuat di angka 56, 58, 60. Pacak puluh pemerintah buat undang-undang itu. Tahu betul ya kini bakal mati lagi. 56 sampai 63. Makanya Bapak Ibu yang umurnya sudah 56 ke atas siap-siap. Amu jadi hidup kelama lagi, Pak. Pokoknya ingat yang umur 56 ke pucuk takkan lama lagi. 63 sampai 70 tanda panjang umur. Makanya Bapak Ibu yang umurnya sudah 63 lewat, alamat panjang umur nih. 70 sampai 70 mati, malaikat Israel lupa. Kelupaan. Makanya dia mama amelah 77 tahun terliwat Pak. Dia mati lah umur 80 lu mati bulu. 90 tahun belum mati lah tekepe lah busok sini bah di kasur tadi tidur atau dibangun demam tekepe tinggal bawa tulang tapi dia mati-mati. Akhirnya diruqyah. Sudah ruqyah dihiasinkan, selesai dihiasinkan uji malaikat Israel, maaf lupa gua. Rupanya malaikat lah kelupaan Bapak Ibu. Sudah diyasinkan pai mati kena tadi. Nah, ini pelajaran buat kita, cepat atau lambat. Saya ulangi, cepat atau lambat, tidak sekarang, nanti. Suatu hari nanti kita semua pasti akan kembali. Inilah tujuan hidup, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi pesan kedua dari Pak Kades buat panitia, memberi motivasi kepada manusia. Betul, kepada panitia maksud saya. Yang namanya hajat ini Bapak Ibu, makin besar hajat makin banyak omongan. Iya Pak ya? Kalau kata jemaah kita, besar hajat besar upah. Makin besar hajat makin banyak upah. Menyembelih ayam hajat tuh besar lo ayam tuh lah jemeng upah. Kalau nyembelih kambing sebesar kambing omongan orang. Kalau nyembelih kebok sapi sebesar kebok sapi upah tanjem. Halah hasil ibu-ibu. Walaupun kerudung galau. Ini muslimah, ini putih-putih abu-abu. Kalau dilihat sekarang persis seperti bidadari surga. Cuma naman ngupat, ahli ngupat, pacak nian ibu-ibu nih, pacak nian. Aku ini nak Jawa di Bandar Lampung tuh ibu-ibunya paling pinter nyinyir orang hajatan. Ame bahasa dihi ngupat, ame bahasa jemaah sekarang nyinyir. Paling pinter nyinyir orang hajatan, kinailah ibu-ibu. Kalau balik kondangan, masakannya anyep semua. Kamu jujur di sini apa? Campah hati hasil. Woi kena panggung masakan, salah galu. Kadang-kadang yang dipeci itu empe-empe, ya dipeci. Dan yang hajatan, iya sih empe-empenya banyak, cukanya banyak tapi nggak ada rasa. Ngatik hasil. Akhirnya Pak Kades ketiban hajatan Bapak Ibu masan empek-empek yang Palembang yang lemak hasilnya cukunya mantap. Dan ibu-ibu ini tahu empek-empeknya lemak cuman pas setengah jam lah habis. Isit Pak Kades nih dikit iga dia emangan ini. Aju yang berikutnya yang hajatan yang sedekahan Bapak Ibu empek-empek banyak dari pagi sampai petang dia habis-habis cukenya mantap engke dia kata aja bang
masih ada aja ngomong Yasin pempeknya enak, cukanya mantap, banyak nggak habis-habis, tapi yang nunggui pondokannya tuh mata nyembelah terus melotot lo dikena sama dia ambil nanya belak bu kamu jema jawab belok dari sononya pacak pulih jema hajat tentu ngapalah meja-meja itu tuh jema-jema yang belak matanya pacak pulih. Tapi inilah hidup. Damu saja hajat dihi, apapun pekerjaan kita pasti ada yang nyinyir. Makanya biarkan. Kalau kata pepatah itu anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi halaneng kan Pak, halaneng. Aman tegah jemu itu. Ketemu orang yang ngotot, merasa paling benar, merasa paling hebat, pacak dia tulah. Dikatakan calak, dia ngulukan alam, dikatakan bangun, dia kena uhang. Ini bahasa Inggris nih. Nak kendak dia tulah, calak dia tulah, hebat dia tulah. Dia juga depan, dia berani. Di belakang banyak komentar. Amat tegah mama itu belajar dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya apa ekornya? Coba ditebak-tebakan ku tadi Pak. Monyet turun dari pohon, ama kehe turun dari batang. Yang dulu turun tuh pala apa iko? Hah? Iko apa pala? Ada yang jawab iko, ada yang jawab pala. Salah gale jawaban tuh. Jawaban yang benar, kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, jawaban yang benar EGP. Emang gue pikirin monyet kok dipikir? Maksudnya begini Bapak Ibu, halah dengarkan, tak perlu diambil hati orang merepet, orang ngerupi dan nyinyir. Ingat rumusnya, kehe tuhun dari batang. EGP, emang gue pikirin kehe, halah pikirkan. Dia nak tuhun-tuhun lah kehe, dia nak naik-naik lah kehe. EGP Pak, lemak itu. Halah sampai jangan sampai gara-gara omongan jadi pekapaan Pak. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Nah itu buat motivasi buat panitia. Termasuk tadi betul kalau kata Pak Kepala Desa, kadang-kadang begini, aparat desa itu dianggap seperti angin. Dalam kondisi normal seolah tak dibutuhkan. Dame Pak RT, dame Pak Kadus. Kadang-kadang tega manggil Kadus kan dus. Ini Kadus tuh wedus sebenarnya. Awam memanggil dus, wedus seperti Pak. Bahaya memanggil wedus. Saking dia menghargai tadi dus, wedus. Halam itu Pak. Kadus kan itu. Kadang-kadang manggil Ustadz ini sembarangan. Tat, dari mana tat? Udah di mana tat? Halat tat bu Ustadz. Aman tat dia emak, dari mana tat? Dari depan tat. Aja dibuhit dia. Halah singkat-singkat tuh yang pas. Sama dengan angin. Angin ini Bapak Ibu, selagi begini seolah kita tak butuh. Oksigen itu seolah nggak butuh, tapi hasilnya amalah gagal pernapasan, pasang oksigen di rumah sakit. Kita sangat butuh yang namanya oksigen. Sama, seolah kita nggak butuh dengan Kades, seolah nggak butuh sama Kadus, seolah nggak butuh sama RT, tapi begitu butuh Bapak Ibu, barulah terasa keberadaannya. Ini penting, makanya kita penting saling menghargai, saling menghormati satu sama lainnya. Kepala desa sayang sama masyarakatnya, masyarakat menghargai pemimpinnya. Cocok atau cocok? Nah, cocok. Lanjut nih. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada peringatan Isra wal Mi'raj ini kita akan menyimak sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi. Utitu bil buraq. Malam itu kata Nabi, datang kepadaku buruk. Faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku naik buruk ini sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis.
Baitul Maqdis itu di mana? Bu, di mana Baitul Maqdis? Dek salah. Masuk dari simpang Tulung Buyut sampai simpang Setiam, belok lagi arah. Oh, itu Ogan Jaya di Palestina, betul ya? Palestina, Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Thumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu aku masuk masjid, kata Nabi, salat 2 rakaat. Nah, ini ilmu buat bapak-bapak nih. Isra wal Mi'raj itu bukan pertama kali perintah sholat, tapi Isra wal Mi'raj itu pertama kali perintah sholat yang 5 waktu. Kita harus tahu, Pak, Nabi Adam sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Ismail Ishak sholat, Nabi Soleh sholat. Nabi kita di awal sudah sholat, cuman belum 5 waktu. Pertama kali perintah sholat yang 5 waktu ketika mi'rajnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi belum ke langit, masih di bawah, Pak, masih di Palestina. Tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Aku masuk masjid, kata Nabi, sholat 2 rakaat. Tsumma kharajtu, selesai sholat aku keluar di beranda masjid. Faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril. Bi ina'im min laban wa ina'im min khamrin, atau bi ina'im min khamrin wa ina'im min laban. Jibril datang dengan semangkok khamar dan semangkok susu. Jibril menawarkan, pilih Muhammad, khamar atau susu. Pacak khamar. Khamar itu, Bapak Ibu, kalau kata orang Jawa, susu gendruwo. Khamar itu kalau kata Jawa Medan, tua, warnanya sama putih. Susu putih, khamar putih. Waktu itu khamar belum haram, makanya Nabi masih bebas pilih. Pilihan apapun tidak dosa. Minum khamar tidak dosa, belum haram waktu itu. Pilih susu tidak dosa. Tapi apa kata Nabi? Fakhtartul laban, aku pilih segelas susu. Waqala Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu tepat Muhammad, pilihan kamu nurani. Fitrah itu pilihan berdasarkan hati nurani. Seandainya engkau minum khamr Muhammad, maka umatmu bakal teler semua, umatmu bakal mabuk semuanya. Walaupun kalau dipikir-pikir, Bapak Ibu, enak milihnya. Pilih yang tangan kanan susu, pilih yang tangan kiri khamr, lemak milihnya, Pak. Alamatnya pasti, adresnya jelas. Persis nyanyian zaman dahulu itu, mak mana lagunya? Madu di tangan kananmu, racun. Nah, kan lemak. Ya, tangan kanan madu, yang tangan kiri racun, lemak milih. Cuman di sini nak buat pilihan kudai. Aman tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar, milih susu atau khamar? Susu dong. Tangan kanan madu, tangan kiri racun. Ibu-ibu milih di madu atau di racun? Oh, aneh kan kudai? Yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Milih susu atau khamar? Susu dong. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Milih di madu apa di racun? Yang di situ ngomong di madu, ada yang ngomong di racun, ada yang di dua-duanya. Milih di racun mati, milih di madu laki kawin lagi. Sama saja, semegi kina sarwa kene. Gegoh gawah kalau kata di Melampung, sami mawon. Ini pertanyaannya yang salah.
Arti kata mah ini Bapak Ibu, aman cuman dia jong milih lemah, ame pilihan tuh bemerek, pilihan tuh jelas, yang tangan kanan susu, yang tangan kiri hamar. Cuman yang jadi masalah kalau talbis. Apa itu talbis? Talbisul haqqo bil batil, campur aduk yang hak dengan yang batil, susu campur khamar, nggak bisa dipilih. Madu campur racun tak bisa dipilih. Seperti air campur bensin. Kalau air campur bensin diminum manusia mabok, diminum motor mogok, kecul gali Pak, ngati kenenya malah tercampur. Tapi yang lebih berbahaya Bapak Ibu bukan talbis. Zaman sekarang, zaman modern, hati-hati. Yang paling berbahaya adalah talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Apa itu kamuflase? Menipu. Kalau bahasa sekarang ini mah ini Bapak Ibu, kalau kata Jawa Palembang, waluyo. Ada namanya waluyo di sini Pak. Maaf betul. Amade ya Pak. Ngatik ya. Mboten enten nggih. Nek enten yo ngapura. Waluyo. Kalau kata orang Palembang waluyo, wajah lugu ati buayo. Lugu wajahnya, buaya hatinya. Itu waluyo Palembang. Amu waluyo Jawa bagus. Ngapura nggih Pak, senes waluyo Jawi nggih, tapi waluyo Palembang. Tampilan malaikat dalam belis, tampilannya ustadz dalam pengkhianat, jubahnya islami tapi tukang provokasi dan caci maki. Makanya kalau ada orang yang pakai jubah agama tukang mencaci, tukang provokasi, dia bukan tokoh agama. Hal-hal ini kan katanya jangan didengar. Jubahnya sunnah tapi menyebar fitnah, jangan percaya. Apalagi pakai jubah agama ngajak melawan pemerintah yang sah. Hati-hati loh melawan pemerintah tuh Pak. Pemerintah itu institusi yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, satu, wa atiur rasulah, dua, wa ulil amri minkum. Nomor satu taat pada Allah, nomor dua taat kepada Rasul Allah, nomor tiga pemerintah, taat kepada pemerintah. Itu nomor tiga disebut Al-Quran. Institusi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pemerintah itu siapa? Dari presiden paling pucuk sampai RT paling bawah. Oh, RT itu pemerintah Pak. RT itu kepala daerah tingkat 7. Tingkat 7. Kepala daerah tingkat 1 gubernur, kepala daerah tingkat 2 bupati wali kota, kepala daerah tingkat 3 camat, kepala daerah tingkat 4 pak kades, kepala daerah tingkat 5 pak kadus, kepala daerah tingkat 6 ketua RW, kepala daerah tingkat 7 RT, pejabat RT. Makanya mana ada acara atau pembawa acara yang kami hormati Bapak Ketua RT, tak ada muji bini Pak RT, lakiku tuh ada mau uji mana ada prestisnya, ada. Makanya walaupun RT ketua itu pimpinan kita, apalagi kepala desa itu berdaulat penuh, karena yang nunjuk kades bukan bupati, bukan camat. Yang nunjuk kades itu pemilihan. Dia punya kedaulatan. Karena dia punya kedaulatan, puas tidak puas, kita wajib taat kepada pemerintah yang sah. Cocok atau cocok? Halah ke melawan Bapak Ibu, melejeh saja dia kena, menghina saja dia kena Pak. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, suatu hari nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Ini ajaran agama yang benar. Makanya jangan tertipu dengan penampilan ketika agama digunakan untuk merusak, ketika agama digunakan untuk memprovokasi, itu sudah memanipulasi agama. Jangan percaya yang sedemikian rupa. Lanjut. Tapi karena lanjut, tadi kan Nabi ajungkan Jibril milih susu apa khamar? Ku pilih susu ji Nabi. Apa kata Jibril? Ikhtartal fitrah laqad asabtal haq. Pilihan kamu fitrah Muhammad.
pilihan hati nurani. Dia memakai jahin ya. Kalau pakai jahin ini ada asosiasinya soalnya. Ngarasana tuh sini. Pilihan kamu benar, pilihan kamu fitrah. Karena ini tahun politik, Bapak Ibu. Aku cuman sumbang saran. Karena mengapa? Apa yang dalam pikiranku benar, belum tentu benar menurut Bapak Ibu. Betul, betul. Urusan politik itu urusan relatif, Pak. Kata si A calonnya 01, bagus bagi dia. Bagi si B 02, bagus bagi dia. Bagi si C 03, bagus bagi dia. Nah, tinggal Bapak Ibu, kalau otak bisa tertipu, penglihatan bisa salah kinaan, apalagi lah habun, pendengaran pacak salangan heng. Halah hati-hati, jangan makanya hati-hati ngomong dengan jemetuli, Pak. Salah pacak kapaknya dihilang macam-macam. Salangan neng dia. Cuman Bapak Ibu, karena otak masih bisa dimanipulasi, akal dan pikiran kita, mata dan penglihatan kita masih bisa dimanipulasi, pilihlah berdasarkan hati nurani. Nurani bukan punya Pak Kades, nurani bukan punya orang lain, nurani punya kita masing-masing. Tanggal 14 Februari masuk bilik suara, jangan golput, tidak boleh. Yang golput itu bukan warga negara yang baik. Kita ini warga negara Indonesia, hidup dan mati di dalam tumpah darah Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Rakyat terkecil apapun dia harus terlibat. One man, one vote. Satu orang, satu suara. Nak kiai, kelas tinggi, mau pejabat kelas apapun, sama buat jemur tukang jawat di kebun. Sama, Pak. One man, one vote. Sikok jemur, sikok suara. Jadi harus datang ke TPS, nggak boleh golput. Rahasiakan pilihan, engkau dia belaga. Milih siapa kamu? Entah itulah. Apalagi bapak-bapak caleg A ngenjok ambek, caleg B diambek, caleg C diambek. Ame tanya aja memilih siapa halangangkan, Pak. Ame bapak-bapak ngangkan tapi je ay munafik itu. Duitku pajohnya. Tapi dia milih aku dia. Halangangkan. Apa Pak aman je memaksa luber. Jadi di sini bebas rahasia, enggak boleh ada yang tahu apa pilihan kita, cukup rahasia kita, nurani kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya berdasarkan hati nurani. Ingat, pilihan dihi beda dengan pilihan tetangga, beda dengan pilihan orang lain. Halah maksud, jangan paksakan pilihan kita. Tahu kena dihi hidup nih. Silakan Bapak Ibu nak milih 01 Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar, silakan. Milih 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, silakan. Milih 03 Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD, silakan. Itu masing-masing. Cuman ini Pak, izin Pak Kades, aku ini nak kampanye dikit. Ame kendakku, Pak. Aku yang nak jadi presiden. Tepuk tangan baik. Yang aku jadi presiden geger Ogan Jaya nih. Ada berita Presiden Suparman Abdul Karim berkunjung ke desa Ogan Jaya. Jeng jeng teng teng teng. Pasukan Panpas Pampres tulang aman ke Ogan Jaya nih, Pak. Aku jadi presiden masyarakat Ogan Jaya, ku angkut ke Istana Negara, pengajian di sana. Pak Kades ku angkat jadi Menteri Dalam Negeri. Pak Imba Darmawan ku jadikan Menteri Perdagangan Balam. Ngapa aku jadi gila ini ya? Reti kate tu aman di sini ngotot nian. Nak kendak dihidi WA halah jemu jadi itu dihidi WA. Cuman hukum dunia kan tak begitu. Hukum dunia kita nggak bisa maksa siapapun. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, dan Allah mengerjakan apa yang diinginkan. Tuhan tahu kendak dihidi, tahu. Jangan maksa Allah. Ini Tuhan dipaksa. Ya Allah, menangkanlah calon presiden kami. Kalau tidak engkau menangkan, ya Allah, siapa lagi yang akan menyembahmu? Paksanya Tuhan ini dari mana? Kendak dia. Ini ngelunjak manusia, ngelunjaknya.
Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, dan Allah mengerjakan apa yang Dia inginkan. Karena Allah itu fa'alun lima yurid, maha kuasa mengerjakan apapun yang Dia inginkan, puas atau tidak puas. Cuman ini pacak Pak, ini himbauan saja. Pilihan itu jangan karena amplop. Jangan karena amplop. Milih itu gara-gara hati nurani. Mengapa jangan karena amplop? 5 tahun Bapak Ibu. Kalau milih karena amplop Pak, sengsara kita 5 tahun. Sekan jalan Ugan Jaya ini masih jahat nih. Karena mungkin karena amplop milih itu. Tidak ada kontrak politik di dalam itu Pak. Anggota dewan itu kan janjinya manis. Apa kata orang, beda pilkada sama pilkada. Ame pilkada lupa jadi, tapi yang pilkada jadi lupa. Coba anggota dewan topo, datang ke rumah Pak Ustadz, Pak Kiai, tolong kasih amalan biar saya duduk menjadi anggota dewan. Tapi jangan yang panjang-panjang amalan Pak Kiai, yang mudah kian. Ini yang paling pendek, baca ayat kursi sehari 41 kali. Semangat ngamal Pak, demi nak jadi anggota dewan tadi. Begitu ngamal duduk dia Pak, jadi anggota dewan. Begitu jadi anggota dewan, ayatnya hilang, tinggal kursinya. Nggak ngamal lagi ayatul kursi tadi ini. Manusia gampang lupa. Maka harus ada kontrak politik, bukan karena uang Bapak Ibu. Kita milih bukan karena uang, tapi yang terpaksa Pak, tahu maksud masyarakat. Pak Ustadz, tahu dia diambil duit itu. Nggak bisa nggak diambil Ustadz. Ngapa Pak? Nggak ada beras di rumah itu. Nggak ada beras. Enak dia nanti Ustadz kalau duduk dia dapat gaji, kita lupa sama kita. Aman dia nak nganjuk mana kuambe, pokoknya Pak Ustadz untuk beli bahas, masuk akal. Saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, kalau memang terpaksa ya Pak, ngambil karena butuh kan, namanya butuh ya, ambil ya ambil. Tapi ingat Pak, luruskan niat. Apapun yang dia bagi, calon presiden bagi minyak lengan, minyak goreng, umpama nih, calon presiden bagi duit, ada yang bagi sembako misalnya. Pak Bu, yang dibagikan itu uang kita sebetulnya. Ya mereka-mereka yang sudah berkuasa kan, ada yang jadi menteri, ada yang sudah jadi presiden, ada yang sudah jadi wakil presiden, ada yang sudah jadi eksekutif, legislatif, kaya, digaji pakai uang rakyat. Coba ala kalau mak jadi presiden Pak, pengawal dibayarin negara presiden tuh, tekecalo, pakai calo ini kira-kira, tekecalo, teketerasi Pak, rakyat membelikan di istana negara tuh, di rumah pejabat. Bupati gubernur lemak jadi bupati gubernur tuh, dia ngidupkan AC di kamar. Siapa bayar AC kamar bupati itu? Ya, aku cacat. Aku ini di rumah masang 2 AC Pak. Di rumah ini karena masang 2 AC jepret terus tuh. Terpaksalah dimasang yang 5.600 watt tuh. Ya cacam 2 juta listrik sebulan Pak. Arti kata itu artinya kalau ingin nyaman harus siap keluarkan uang. Cuman 2 unit AC 1 PK dengan setengah PK Pak, 2 juta sebulan untuk bayar listrik saja. Nah bayangkan rumah jabatan, rumah dinas gubernur, rumah dinas bupati, full AC di mana-mana. Kantor gubernur full AC, kantor DPR full AC. Siapa yang bayar listriknya? Jawab, siapa yang bayar? Rakyat. Yuk sehempa. Siapa yang bayar? Rakyat Indonesia. Siapa yang bayar? Rakyat Indonesia. Siapa yang bayar? Rakyat Indonesia. Sekarang memang mereka itu Bapak Ibu lah jadi berkhianat, dosa besar dengan rakyat Indonesia ini. Diborok-borok ruang ber-AC Pak. Kipas angin saja lah masuk angin gal. Jemput talang nih kan masuk angin gal Pak, kena kipas angin tuh. Dihinilah buat jemaah lemak tuh. Makanya kalau mereka bagi bansos, ini kan lagi musim bagi bansos kan?
Tapulah mendapat bansos ngatur. Ini musim bagi bansos, bagi BLT, bagi dame saja apapun namanya. Ingat, tidak ada kewajiban kita nyoblos siapa, karena itu uang kita. Cocok atau cocok? Tepuk tanganlah kuda. Uang kita duit di sinulah. Kan tidak ambil lagi lah. Cuman kalau saya Pak Kades, karena memang kiai Pak, harus jaga. Kalau saya nggak mau, betul. Memang jaga Bapak Ibu. Ya kalau kiai kan ngambil barang itu udah muji jemu, kan begitu kan? Tapi tidak perlu takut Bapak Ibu. Sebetulnya yang dibagi mereka itu uang kita juga. Ambil iya, dia ngapa? Cocok atau cocok? Nah, itu. Cuman ingat, jangankan duit sama itu, aju suara nurani dia tergadai. Kadang ibu-ibu ini pintarnya nyelemet. Ada jam mengenjok 50.000, nyelemet. Ama jemu jauh monyong. Pisit cuma 50.000. Awak duit halang ngomong pisit sama menjok jemu tu ambek iya. Begitu ada jam mengenjok 100.000, woi mulai. Jadi nyelemet, lah agak sumringah. Tahu Pak, makasih. Kami nyoblos bapak ke lah lemah, duit 100 lah. Begitu ada caleg yang ngasih 200.000, oi bayar nian bapak nih. Kalau aku nyoblos bapak, aku nak ngajak kanci Pak, nyoblos bapak boleh ke 200. Begitu ada yang ngenjok 300.000, lain lagi. Pak, karena bapak ngenjok 300.000, aku nyoblos bapak, keluarga aku galau nyoblos bapak nih lah 300. Begitu ada caleg ngenjok 500.000, lain lagi cerita. Begitu ngenjok 500.000, lain cerita. Apa kata ibu-ibu? Karena bapak ngasih 500.000, saya nyoblos bapak, bapak boleh coblos saya. Nah rusak Pak, rusak dunia mama itu, rusak. Ala kemurah manusia zaman sekarang nih Pak. Kalau kata jemaah itu gopek cuma 500 lah habis harga diri. Ini manusia zaman menahi murah sekali Bapak Ibu. Maka dari itu jangan gadaikan, pilih berdasarkan hati nurani. Insya Allah. Baik. Sudah minum susu Nabi dihi. Thumma urija bina ilas sama'id dunya. Kemudian kami naik ke atas langit dunia. Dari bumi yang kita pijak ini Bapak Ibu, sampai langit yang pertama, langit dunia namanya, itu jaraknya sama seperti jarak tempuh perjalanan 50.000 tahun lamanya. Ala kejauh. Umat cerita dulu dari Talang Teluk Bandung berjalan keting ke Pasar Bukit Kemuning. Bayangkanlah 20 kilo lebih kalau Pak dari Teluk Bandung itu. Berkebun di Gendot itu berjalan keting, berangkat pagi sampai petang. Badang 24 jam jalan keting. Ini perjalanan dari bumi ke langit sama dengan jarak tempuh perjalanan 50.000 tahun lamanya. Saking jauhnya. Fastaftah Jibril minta dibukakan pintu. Keluar malaikat penjaga. Man anta? Kamu siapa? Ana Jibril, saya Jibril. Wa man ma'aka? Yang bersama Anda siapa? Muhammad. Yang mengikut aku ini Muhammad itu Jibril. Pacak pulih malaikat Jibril bahasa ugan. Muhammad yang ikut aku ini malaikat. Oh itu. Waqad bu'itsa ilaih. Apa Muhammad yang diajung masuk? Bener aku dah sini di malaikat Allah sembarang masuk. Kan cuma di sini nih. Oh Jibril waqad bu'itsa ilaih. Sudah. Tuhan ngajung jadi masuk Kanya mengkingan kemendan Jibril. Apa joit Pak? Mengkingan kemendan apa ndak langsung percaya, nak periksa udah. Hadum itu Jibril periksa lah. Dibuka lah baju Nabi ini, ada khotam Pak, stempel kenabian. Khotam. Ama dihitu umroh apa haji itu kan ada pisah, cap pisahnya tuh. Ama ada cap pisah balik ke jemaah dihitu. Tidak boleh. Ada capnya. Sudah. Fafutih alana, maaf jenderal. Kata malaikat tadi, ya Jibril kan jenderal. Bintangnya kan jadi 4 Jibril tuh Pak. Semua bintang di langit. Tampal dulu. Jibril tuh.
Paputihalana, dibukakan pintu langit pertama, kata Nabi, faida Nabi Adam alaihi salam. Disitulah aku bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Farahaba bi wada'ali bi khair. Oh ya Adam tuh Nabi sayang niat dengan aku, sambutnya aku, peluknya aku, anak ini bak dia, bak kita, bapak mau yang umat manusia. Sudah itu kata Nabi, tapi ada yang aneh. Di sekeliling Nabi Adam tuh ada bayangan-bayangan itu. Aman dihinginya betul antu, Pak. Bayangan-bayangan itu. Nabi tanya ke Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka itu ya Jibril? Kata Jibril, "Muhammad, bayangan sebelah kanan namanya Ashabul Yamin. Itu golongan kanan, arwah, roh-roh anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita termasuk di antaranya. Allahumma amin." Yang sebelah kiri Jibril, yang sebelah kiri itu Ashabus Shimal, golongan kiri, arwah anak cucu Adam yang bakal masuk neraka. Nah disitulah Bapak Ibu Nabi petinya nih Nabi. At-talaqtu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku diajak jalan-jalan ke surga, kata Nabi. Begitu aku lihat di surga, ternyata sebagian penghuni surga adalah orang-orang fakir. Begitu dilihat oleh Nabi, oh cuma sinar roga. Ini yang berkebun kalbu, ini yang berkebun balam. Karena ngapa Bapak Ibu? Mengapa petani pantas masuk surga? Yang menggerakkan roda perekonomian pasti petani. Kalau sawah gagal panen, balam dek tahu ditakok, kawal dek demuteh, sengsara, dealer dek kelaku, masa kita lawan. Jadi petani Bapak Ibu, makanya berekonomi yang paling bagus itu di sektor produksi. Di sektor produksi, maaf, bukan jadi pegawai. Ama jadi pegawai itu bukan produksi, nerima gaji. Tapi sektor produksi real adalah petani. Makanya mudah-mudahan petani masuk surga kali. Allahumma amin. Wa tala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Cuman kata Nabi, aku kunjung ke neraka, bahayau ke neraka. Oi, ku kena di neraka. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Bo, aku nak minum pun ya. Yang mata kemeh. Itu faktor U, Pak. Faktor U. Ciri jemaah nomor dek kepanjang lagi, lalaman tekemeh. Gue nih, sadar. Kalau kata jemaah itu mawas diri. Sekalian ku lengkapi Pak. Jemaah itu malah anak mati. Telapak keting itu melengkung main ini dia. Jemaah mah telapak keting lah melengkung, dek kalau tiga mati. Coba kena telapak keting masing-masing Pak. Kalau lah melengkung. 1, 2. Jemaah malah anak mati, tulang belakang tuh rata. Kan tulang belakang itu mengkitegakkan melengkung kan. Tapi yang melanak mati rata. Aman terlentang di lantai ini rata kok lantai ini tadi. Aman diselipkan telapak tangan dia kan masuk lagi. Duduk kian nak nyandah terus. Coba kena bapak-bapak yang nyandah. Oh yang malam meeting nian siap-siap tuh. Kalau dia kelam lagi. Oke. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi itu kunjung ke neraka. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Begitu aku lihat, kata Nabi, penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga kan? Apa sebab perempuan masuk neraka? Ibu wajib tahu. Penyebab perempuan masuk neraka, 1, melawan dengan laki, galak melangkahi laki. Ibu-ibu ini gampang masuk surga, taat suami.
Gampang aman masuk neraka, melawan dengan suami. Aman ibu-ibu pengen masuk neraka tuh kajahim. Bini dang tidur bu cipakan pala itu. Gratis masuk nerakanya. Ibu-ibu ini yang melawan laki mengki kerudung nyengser di tanah. Walaupun kerudung nyengser di tanah, nyapu tengah halaman bukan pakai sapu, pakai kerudung itulah. Tahajud tiap malam 5 waktunya tertib, 5 waktu tertib. Puasa Senin Kemis istiqomah, hatam Quran seminggu sekali, berangkat pengajian muslimat tiap pagi, haji 10 tahun sekali, umroh seminggu 5 kali. Rumahnya di Mekah mana? Wah, Muhammad di Mekah pada dia pagi di umrah Pak. Tapi penyakit cuman siko, melawan suami, takkan mendapatkan ridhonya Allah. Makanya ibu-ibu, apapun kondisi suami, punya kewajiban taat kepada suami. Halah melawan laki. Walaupun zaman mana ini banyak suami-suami takut istri, ikatan suami takut istri. Kalau kata Sule apa, sosis suami sian istri. Bu, ibu-ibu, kalau suami ibu ini takut istri, bangga deh bu. Bangga bu. Kalau bangga Pak, nggak boleh halah nguali ke laki, halah galak ngakai laki. Ya, aneh kan tuh Hera Mita ya, kamu hang tuh merantau ke Sinarogan nih, merantau mengikut laki Pak. Ama jemedi hipantangannya nguali ke laki itu, halah melangkahi laki, halah nguasai laki. Aneh kan kata laki, ama laki marah, halah jawab. Aneh gak kia? Aku belajar debak. Mbak tua marah, umat diam kian, namanya dia melayang, alam macam-macam. Jemedi hibat. Halah jawab, halah bangga sama pacak ngalah ke laki itu. Apalagi ngamahi laki, awas, ngamahi laki. Ada cuma itu ada. Pakai dahah Pak, dahah datang bulan tuh. Ambil. Tahu kayaknya laki, yang nak ngupi kan ya? Betul lah. Campurnya kok kupu. Ih, jijai bajai najong tralala. Ada istri seperti itu, awas, takkan masuk surga. Alah macam-macam. Nggak boleh ngamahi laki. Jangan Bapak Ibu. Harus betul-betul ingat, surganya istri ada pada suami. Tapi ingat, kita ini Pak halang ancam ibu-ibu saja. Bapak-bapaknya nak ceramahi dulu. Cocok atau cocok? Dendam ibu-ibu nih tanya. Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau ingin lihat orang mukmin yang baik, bukan dari tugo, imamah, kupiah, bukan dari peci Pak. Mentang-mentang peci putih, belum tentu hatinya putih. Coba ngapa bapak-bapak banyak peci hitam ini ya? Ngapa bapak-bapak pakai kepiah hitam? Malas. Ndak nyuci kepiah. Akina ilabu, kalau kepiah bapak-bapak ini masih ilo alus, belum disesah lah 5 tahun. Belum dicuci. Tapi yang putih Pak, nak dicuci terus. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan dari surbannya, bukan dari komis kemeja panjangnya, bukan dari janggutnya, tapi orang mukmin kesempurnaan iman dan takwanya dilihat dari akhlaknya. Nah, nak ngukur akhlak ini uji Nabi pula. Sabda Nabi apa? Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan ternyata manusia terbaik itu adalah yang paling baik dengan istrinya. Bu, bapak-bapak ini baik dia sih Bu. Hebat. Ibu-ibu pintar menutupi aib suami. Pacarannya nih ibu-ibu nih. Jangan ngaku ya Bu, di rumah kena tempiling, jangan macam-macam. Angat bedepis pala. Berapa menjadi Pak? Ibu-ibu jaga aib suami nih Pak. Baik aja ibu-ibu.
Nggak ada yang ngomong jelek kan. Nah bapak-bapak, kalau aku bapak ibu ramah dengan masyarakat wajar dong pak. Penceramah nggak ramah, nggak diundang orang. Dah bunyi mama, hal lagi ngundang Ustaz Parman tuh. Ngapa? Jemunya kalau tersenyum, ceramah marah dulu lah. Dia ramah, bayarnya agak mahal, umpama ini kan. Jeke jemeng, ama penceramah dia ramah. Caleg ramah wajar minta dipilih. Ama caleg lampu kak kaca, lubang lewat pak. Nah pemilu tuh, ama lampu cak kaca, cuka malah jadi terkunci. Jangan macam-macam. Allahu Akbar. Pedagang ramah wajar, pedagang nggak ramah nggak dibeli orang bangkrut. Ada pedagang buat tulisan dilarang ngebon, ame kembali dikit baliklah ini nak beli sini. Dek nyampe seminggu lah rampok jemu pedagang dulu. Jemu sakit hati pak. Jadi wajar ketika orang itu ramah di tengah khalayak, tapi kalau istri ramah, maaf, kalau suami bapak-bapak ini ramah dengan istri, itu luar biasa. Ama bak tu ngan tau mak tu jang, masih ingat anak jang? Ama numak ngan tebak tu jang, rupanya jang zaman tu yang zaman mak nahi. Pacak pula mak tu. Kalau pandai ngapa lah jang? Ambilkan kudai cangkir, tahu? Yang mana jang? Nah, mak nahi yang itu rupanya. Zaman dulu jang itulah rupanya yang mesra. Kalau suami ramah dengan istri itu luar biasa bapak ibu. Mama sini kudai mama, mama merikirian mama entonopo papa, mama tasik membersihkan teletong papa. Dong. Tapi kan ramah, gunakan kata tutur kata yang sopan, ngajahi budak-budak bapak ibu. Halang megak-megak kok bini itu pak, yang ramah, duduk kudai mama, au papa. Demi duduk pak celok kantong nih, agak serat, rupanya kebatan duit pak, empas kan, 15 juta. Udah nih pak, ini duit belanja mama. Beli bahas, bayar cicilan motor, cicilan kulkas, baju muslimat nih lalas loh, bayar hiburan, baju muslimat kan itu, bayar listrik, ongkos budak-budak sekolah kuliah ini cukup ini kira-kira. Oi cukup papa, besisa malahan, sisa simpan di kamu dulu lah. Mudah-mudahan manfaat, amat tabungan itu. Oh senang bini pak, ada sisa duit belanja diambil lagi di lakinya, disimpan di bini dulu lah. Dan mengecak duit 15 juta, oi hasil mahbang. Uji laki, nanti dulu mama. Masih kurang, ada apa lagi papa? Oi, bahasa ugan lalangnya, bahasa Indonesia. Iya. Ngapa lah jemugan ini malah kaya dikit bahasa Indonesia. Gua anaknya kan mau kemana nak? Mau sekolah ya? Aku mak sekolah. Oh anak apa juga? Mana bahasa Indonesia? Bo. Budak tuh halah aja bahasa Indonesia. Pacak diwek itu bahasa ugan dulu lah anak di situ. Mungkin dia ngerti adat istiadat. Jema Lampung aja bahasa Lampung. Tiang Jawi yang bosok. Ngapa jema Jawa banyak bahasa Jawanya kasar? Karena di rumah nggak biasa bosok. Pakai bahasa yang bagus biar enak bapak ibu. Kalau bahasa Indonesia ngerti dengan sendirinya. Ibu dapat 15 juta. Duit apa ini papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama masak, capek mama nyuci. Jadi 15 juta duit belanja, 15 juta bonus, 30 juta. Mau nggak bu? Mimpi. Oi mahbang pak atap masjid ini, ala ketinggian mimpi. Tapi maksud kema ini pak, amuaderti kata tu artinya kalau ada
jangan pelit dengan istri. Betul. Tepuk tangan dulu. Aneh kan Pak, aneh kan tuh. Jangan pelit dengan istri. Ibu-ibu ini paling sebel sama suami yang pelit, ngenjok cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada di zaman mana hi? Mana dulu? Tunjukkan di himarah itu lah. Lapisit ngenjok dikit, kemehit, kedekut, itu pun diungkit terus. Ya dia lemak tuh ungkitannya itu ya Bu ya. Perempuan ini Pak paling sebel diungkit-ungkit. Andaikan dengan bapak-bapak, ada duit halapisit Pak, cinde itu mahal. Betul. Ibu-ibu nih Pak, ama dipakai ke skincare, oi mirip nih ya. Via Valen, Agnes Monica, Ayu Ting Ting, pakai skincare yang mahal, oi, pakai tas kecil, belikan giwang, belikan kalung gelang Pak. Begitu kondangan lakanjinian. Allahu Akbar. Yang jelas main ya, menak cinde tuh tahu bedak pipa biasa, ama pupur pipa biasa Pak. Inilah jam setengah 12 nih, pupur rumah nih Pak lah campur peloh, lalu kuhapan biasa itu murah, aman ndak laku kuhapan mahal sedikit. Aman nak cinde lo asanti, belikan pupur asanti. Ama nak cindelo Ayu Ting Ting, belikan make up Ayu Ting Ting. Cocok. Ingin istrinya tenang, cukupin. Ingin istrinya baik, ajarin. Ingin istrinya solehah, contohin. Ingin istrinya cantik, modalin. Tepuk tangan. Jadi ibu wajib taat suami, suami sayang istri. Mudah-mudahan Bapak Ibu masuk surga kan? Allahumma amin. Lanjut dikit lagi. Tsumma urija bina ila samaa'i tsaniyah. Naik ke langit kedua. Naik ke langit yang kedua, faputih alana, dibukakan pintu langit yang kedua, faidana bi'isa wa Yahya alaihi salam. Jadi di langit pertama itu Nabi Adam, di langit yang kedua itu yang nunggu Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi salam nyambut Nabi kita. Tsumma urija bina ila sama'i tsalitsah, naik ke langit yang ketiga, fafutiha lana, dibukakan pintu langit yang ketiga, faida Nabi Yusuf alaihi salam, bertemu dengan Nabi Yusuf. Tsumma urija bina ila sama'ir rabi'ah, kami dinaikkan lagi ke langit yang keempat, faida Nabi Idris alaihi salam, kami bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'il khamisah, naik ke langit yang kelima, kami berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Kalau budaya aku minum lagi dikit, ngapa ada yang nyangkut tadi itu ngopi dehian, tabat ledok kopi itu masih nyangkut di sini. Minum lagi. Lampung memang sedang ketiban durian runtuh. Di mana-mana dehian, duren, Indonesia sedang mendapatkan berkah dari Lampung. Durian Lampung sedang masuk semua pasar Indonesia, bahkan pasar mancanegara. Saking berkahnya durian Lampung ini, keringat saja embau dehian, kentut embau dehian, tekerak embau dehian, bepeloh embau dehian pun. Saking, mudah-mudahan sehat panjang umur, Allahumma amin. Naik ke langit yang kelima, Nabi kita ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'is sadisah, naik ke langit yang keenam, faida Nabi Musa alaihi salam, ketemu dengan Nabi Musa. Tsumma urija bina ila sama'is sabi'ah, naik ke langit yang ketujuh, fafutiha lana, faida Nabi Ibrahim alaihi salam.
Nabi kita berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam di langit yang ketujuh. Lalu Nabi disambut, lalu Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha, tsumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha. Lalu aku kata beliau dibawa ke Sidratul Muntaha, kampung para malaikat. Dari Sidratul Muntaha Nabi ditarik naik ke atas, tempat yang sangat tinggi sekali. Saking tingginya tidak ada yang pernah ke sana kecuali Nabi kita. Kata Nabi Jibril, "Amo pacak ngan mikut Jibril." "Oh tahu Muhammad, ngan saja pacak naik." Aku dia tahu di Jibril, akrabnya Nabi kok Jibril ini ngantu-ngantu tuh lah kamu, saking akrab tadi. "Oh Jibril dek bahan nih aku dek de Muhammad ngantulah ya naik tuh." Itulah mengapa jemugan tuh matilah ngantu, gara-gara itu sebenarnya ngantulah ya naik tuh hadu mah itu ngijak lah kating Nabi ini aman diri lipat mengingat di lemot kan ada eskalator, ada lift kan betul. Nginjak Nabi ke lift ini naik ke pucuk tinggi nian, cuman Nabi yang boleh naik, segala malaikat satu pun malaikat belum pernah ke sana, termasuk Jibril. Satu-satunya makhluk Allah yang pernah sampai ke sana hanya Nabi kita. Sampai di situ Nabi gemetar, aku terduduk. Duduknya duduk iftirash, duduk tasawuf awal. Lalu Nabi mengucapkan kalimat pala tertunduk, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Apal ini kalimat ini nih? Apal bacaan sembahyang dihini. Allah jawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Salam Allah kepada Nabi itu Pak, aman assalamu alayka. Nabi jawab lagi, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin." Itu jawab salam Nabi. Lalu Nabi mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, aneh kan petuan ini. Kita ini madhab Syafi'i, NU ini bermadhab Syafi'i. Begitu illallah angkat, karena ini penting Pak, jangan mikut-mikutan. Ada 4 versi Imam Hanafi, la ilaha illallah turun, tidak digenggam. Nafi ngangkat, isbat turun, isbatnya itu Imam Hanafi. Versi kedua Imam Syafi'i, illallah ngangkat. Amana iloknya ini dua macam Bapak. Lewal genggamlah tangan, jempol tangan bertemu dengan jari tengah, main. Begitu illallah ngangkat, asyhadu an la ilaha illallah ngangkat. Begitu wa asyhadu anna tuhunkan naik. Nah begitu. Atau yang kedua ngampal dari awal, begitu baca syahadat digenggamkan, illallah ngangkat. Sudah illallah tuhunkan naik. Tapi kan ada yang illallah ngangkat terus sampai akhir, boleh dengan apa. Tapi sudah illallah turun lagi, boleh, itu lebih bagus. Itu madhab Syafi'i. Yang nomor 3 madhab Hambali. Dari atahiyat lah ngangkat, itu madhab Hambali Pak. Kalau di Indonesia itu Muhammadiyah yang banyak ini. Dari awal ngangkat. Kalau NU illallah baru ngangkat. Yang nomor 4 paling dikit pengikutnya madhab Maliki. Diangkat, digerak-gerakkan kanan kiri. Ini madhab Maliki ini Pak. Tapi aku bingung, Imam Maliki itu kan kanan kiri. Nah ini Imam Maliki. Jemaah mana itu coba buat. Nah, ada pula yang mutar-mutar begini. Kanye. Ame yang mutar-mutar tuh mana mentutup sarung. Damu di jemeng. Aku salah sangka juga. Nah urusan fikih ini Pak, ingat Bapak Ibu, belajar yang benar. Ngaji fikih harus dengan ustadz kiai yang mondok, yang ngerti kitab kuning. Ngajar fikih itu tahu sembarang Pak. Dia pakai dame Sapina, kasih patu saja. Apa dia pakai Fathul Qorib, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, nak jelas kitabnya itu. Atau minimal Mabadi' Fikih ya, nanti ketalang nih, harus jelas kitabnya. Aman Pak, kitab tuh tahu bacanya. Minimal dia pakai kunci ibadah dan tuntunan sholat lengkap. Yang beli di pasar cuma 5.000 tuh lah madhab Syafi'i. Selain itu aman dia ngajak ke fikih, awas.
Karena ngapa? Madhabnya berbeda nantinya. Jadi di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Lalu setelah tasahud Nabi kita, fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina sholah, Allah wahyukan kepada saya, kata Nabi, 50 sholat. Nah 50 sholat ini ditawar-tawar. Singkat cerita, kan leman nganing cerita ini kan. Singkat cerita Bapak Ibu, tinggal 5 waktu sholat. Ya Muhammad, kata Allah, wahai Muhammad, innahunna khamsa sholawatin, sesungguhnya dari 5 waktu sholat itu, 50 sholat itu tinggal 5 waktu sholat. Likulli sholatin asrun fadzalika khamsuna sholat. Di setiap sholat nilai kontennya 10, maka jumlahnya sama dengan 50 sholat. Maka sejak saat itu diwajibkan 5 waktu sholat. Annahu man hafadhah alaihinna liwaqtihinna, sesungguhnya yang menjaga 5 waktu sholat pada waktu-waktunya, adkhaltuhul jannah, ku masukkan dia ke dalam surga. Maka Bapak Ibu, ide nak muluk-muluk, ide nak banyak-banyak, puncak Isra wal Mi'raj pada kesempatan kali ini, jaga sholat. Sholat itu tak merepotkan. Sholat zuhur wayahnya istirahat, damu penggawian tanpa istirahat, kan ngerti kan? Asar sudah penggawian, maghrib balik ke rumah, isya dihina istirahat, subuh bangun. Sholat itu paling lama 5 menit, ama santai. Agak ngebut dikit 2 menit lah tuh makninah itu Bapak Ibu, 2 menit tuh. Sholat tuh dia behat nian, masih behat jawab. Sholat nanti dia melesu, makan saja lesu Pak. Jajal sama dia percaya, makan bakso 5 mangkok. Tahu lagi bangun, selip mati tuh macam-macam. Makan lesu Bapak Allah, tapi sholat dede Bapak Ibu. Maka jaga sholat. Jangan lo kata jemu sholat zuhur mepet asar, asar numbur maghrib, maghrib mentok isya, isya ketiduran, subuh kesiangan. Woi pasnya bapak-bapak niat sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Ngapa qada'an Pak? Jam 8. Ada pula jemu UIN Pak, jemu IAIN, usolli sunnatal duha ma'al kunuti lillahi ta'ala. Duha gak kunut dia. Ngapa kamu sholat duha pakai kunut ini? Tadi dia sembahyang subuh. Duha ini kan juga kunut kesambihan dong. Ada pula ibu-ibu niat sholatnya ini, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu? Jam 10 sembahyang subuh. Anaknya niru, apa ji anak? Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan totalan lillahi ta'ala. Hancur sholat di total, namanya jamak total tuh Pak. Jemaah Jakarta lebih hebring. Apa orang Jakarta? Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Dek-dekan renenian Bapak Ibu, hidup jemaah dek sembahyang, dek sholat, maka jagalah sholat. Ama pacak Pak, sholat itu berjamaah laki bini, sholat tahajud, tapi bangunkan bini itu Pak, tendang buhit itu, bangun. Aman dia naik selimut, bangun, dia nak tahajud. Wih, rupanya lakinya lah taubat kan, bangun bini. Temingi memi sholat tahajud. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 11 rakaat tahajud sampai witir, dek pula. Rupanya lakinya cuman hafal sikok surat pula. Sudah sembahyang di bininya, ngapa Kak kamu tuh dek terus itu? Pacak pula bapak-bapak jawabnya, oi dek kakak nih sayang nian dengan adik.
Makanya dia tahu adek terus. Kakak ni leman nian nyakiti kamu tuh dek. Mode galak bergadesan kakak ni. Cewekan gua jeme tetangga misalnya kan. Galak mah itu dek. Kakak ni lah sadar nian. Karena ngandengkan ceramah Ustaz Parman. Dabu ceramah Ustaz Parman tuh. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangga. Cacak kapak jemur gimana? Amu di Madura kena carok ya macam-macam. Jadi dia kakak ni sayang nian dengan adik. Oi kalau cak itu kak kata bininya, aku nak taubat pula. Lah lama aku ni mungkin alumni pesantren dia ngaji. Buka Quran bininya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tapi jangan ya Bu. Kol-kolahnya banyak igel. Rusak bacaan Al-Qur'an. Arti kata. Artinya Bapak Ibu, kalau kita punya keluarga yang ahli sholat, ahli ibadah, urusan dunia jadi ringan, jadi lancar. Ide kan nunggak kuman jemu, yuk kita jaga sholat. Pesan terakhir ibu-ibu, bu, bapak-bapak, pesan terakhir, dunia ini halal dijagal, jangan dikejar. Hidup yang paling melelahkan, berlomba-lomba saingan dunia. Lesunian pak hasilnya saingan dunia ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kan dibaca ayat itu. Bersaing dunia ini lelah, lesu dek kan habis. Hatta zurtumul maqabir. Sampai dibejalkan dalam kubur. Sampai puas. Sekarang menjadi mati itu masuk ke kuburan, mihingkan awaknya, ambek tanah, sumpel ke mulut. Puas kan puas kan sampai puas kan itu maksudnya. Sekarang dia betul cium ke tanah mulut itu enggak puas, sampai mulut atau sumpel tanah kuburan sampai puas sih. Dunia ini tahu disaingi Bapak Ibu. Di sare dewek kuala ke dunia. Akulah cerita dikit tadi. Aku ni jema talang Teluk Bandung. Makanya jema nanya Ustaz dulu lahir di bidan mana, ngatik bidan jago dukun bahana. Ngatik bidan, ngatik dokter, ngatik rumah sakit. Dukun bahana, kuhus boleh, kurang gizi. Aku ni hampir stunting, hampir kan keluar. Stunting, nggak mau jujur stunting. Gagal tumbuh kembang anak. Merantau ke Gendut, berbulan-bulan dek balik. Aku ni kena muntah misi, muntah ber dulu. Oh ya habis awak demi bak masuk rumah. Anak siapa lo ke henik, anak siapa lo ke henik. Oi Parman inilah, kenapa main ini juga stunting. Aduh makanya Bu Kades, mana Bu Kades? Tugas Bu Kades tunggu si stunting tuh. Ini ibu-ibu PKK ya, ibu-ibu posyandu urus si stunting tuh. Aku inilah korban stunting aku nih. Saking besar ini. Sekolah jauh Bapak Ibu, 7 kilo berjalan keting, ayo nok atau nok. Jalan keting sekolah nih, ke SMP Tanjung Raja tuh. Berangkat jam 5 subuh sampai jam setengah 7, jam 7 pagi dek sarapan. Balik sekolah jam 2 Pak, berjalan keting, ngatik jajan, ngatik duit. Jadi penghabisannya karena agak nakal, maling mioh juga. Ini sepanjang jalan-jalan tuh makan mioh. Itulah gawi itu. Nah, merantau ke Bandar Lampung Bapak Ibu. Merantau keliling dunia ini laku kelilingi. Laku kelilingi dunia ini umak dek tahu pokoknya. Jangan sampai umak tahu dihisari. Kan itu. Pertama ngontrak Pak, duit dek ngatik, bahas habis, pagi dek sarapan, siang keroncongan, petang kelapahan, malam ngarap nian ada kunduren nama jemu jauh. Kan lingkungan banyak jemu jauh. Rupanya jemu mati dek ngatik pul. Kan nak kendeng harus ada jemu mati kan. Ngatik pula jemu mati. Jadi dari pagi ke petang ke malam dek dia makan rupanya Pak. Dek kan pacak tidur. Aman di kelapa dek mungkin pacak tidur. Nahan kan. Oh besok tuh rupanya ada kehak nasi Pak. Iyalah kehing tuh. Itu dihendam gua ayah hangat. Campur ke gegaham. Makan itulah. Lah pengalaman Bapak Ibu. Sulit dan sebagainya itu. Aku dek dia ngejar kayu. Tapi alhamdulillah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lah sudah galau pesan umat. Aku ingat nih barang nakal Pak. Sambil bubuk itu
Makanya ibu-ibu itu aman bu, buki anak ikhlas ya bu, ikhlaskan ya. Halah dengan benci ya bu. Ini contoh umat. Maka umat itu membubuki anak ngati yang sakit hati. Mungkin anak mungkin cucu umat. Bubukin Kenda umat itu minta ampun. Dia pula egois sama jadi. Enggak pak sambil bubuk kita menuju umat. Hoi tunduk baik kete. Halangi nak uman coba. Amma dihi sare nak lah lama dihi sare. Amma dihi susah nak lah lama dihi susah. Dek heran jadi timu sare. Jangan tumben jadi orang susah. Nah karena sambil bubuki bu. Tepatri dalam hatinya tadi. Lah pedas buhitnya. Ampun makna dari tadi minta ampun ini. Engkau sudah. Tapi itu pelajaran pak. Mungkin didik tinggi hati, tinggi diri. Jadi mawas diri bapak ibu. Nasihat orang tua. Amanat nyumpah gua anak sumpahkan yang ilo-ilo. Kusumpahi kamu ya. Kusumpahingan lah nakalnya. Kusumpahingan jadilah Ustadz Suparman. Nah jadinya. Kusumpahingan jadi presiden. Allahumma amin. Halah katakan yang jahat. Halah katakan yang jahat. Katakan yang baik-baik saja. Baik. Itulah saja bapak ibu ceramah hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ambil kian hikmahnya. Mohon maaf aman kepanjangan. Keluar malah di upload di YouTube. Kukihipkan linknya. Jangan lupa ditonton ya. Kututup dengan pantun. Hidup terasa menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Ame ceramahku masih kurang, silahkan ngundang lagi. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.